Shalom, Bapak Ibu Shalom. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat datang dan bersama-sama di dalam mesbah keluarga. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Namun sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, dalam nama Yesus kami bersyukur buat malam hari ini kami boleh berada di ruang mesbah doa keluarga ini ya Tuhan. Bapa, ampuni setiap kesalahan dan dosa kami, sucikan dan kuduskan roh jiwa tubuh kami ya Tuhan, pribadi pas pribadi dan juga setiap orang-orang yang mengikuti ibadah ini. Engkau menyucikan, menguduskan, melayakkan setiap kami oleh kuasa darah-Mu. Terima kasih ya Bapa, kami mengundang hadirat-Mu ada di tempat ini. Dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu ya Tuhan. Makasih ya Bapa, hanya di dalam nama Yesus kami siap meninggikan nama-Mu dan memuliakan Engkau melalui pujian kami. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji Tuhan. Bapa, Kau setia. Kau setia.
Akayara la bara bara la bara. Shikiara la bayara la Shiara bara 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 la 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 la. Terima kasih kami bersyukur ya Bapa. Terima kasih buat kasih-Mu yang selalu baru, rahmat baru setiap pagi. Terima kasih ya Bapa. Apapun datang
Mulia Engkau Yesus Allahku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh ya raya namusya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Bapa, terima kasih buat segala kebaikan-Mu ya Bapa. Ya. Engkau Bapa yang setia bagi kami. Engkau sedemikian setianya ya Tuhan. Ya, Terima kasih ya Bapa. Terima kasih buat anugerah-Mu yang besar ini. Ya. Kami rindu untuk mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Urapi setiap kami Tuhan. Ya. Berkati melalui firman-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya rindu untuk berbagi firman Tuhan untuk kita semuanya yang terambil dari Yeremia pasal yang ke-17 ayat yang ke-7 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Silakan untuk dibacakan. Ya. Demikian firman Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ayat 8, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Amin. Amin. Nah, kalau saya boleh berikan tema, yaitu berkat, berharap, dan mengandalkan Tuhan. Nah, mengapa kita harus berharap dan mengandalkan Tuhan? Tentu ada sebab-sebabnya. Karena kasih Tuhan itu selalu baru tiap pagi kepada kita. Di dalam Ratapan pasal 3 ayat yang ke-24, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan. Jadi alasan mengapa kita harus berharap dan mengandalkan Tuhan, karena kasih Tuhan selalu baru tiap pagi kepada kita. Tapi alasan yang kedua, Tuhan akan melindungi kita dari hari pencobaan yang akan datang, yang akan melanda seluruh muka bumi. Wahyu pasal ketiga ayatnya yang ke-10. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Amin. Untuk mendapatkan perlindungan dari Tuhan dari hari pencobaan, Tuhan memberikan syarat, yaitu apa? Menuruti firman-Nya dan tekun menantikan Dia. Nah, tekun menantikan Tuhan itu juga artinya berharap dan mengandalkan Tuhan. Nah, hari pencobaan itu sedang datang, sudah tiba di bumi ini. Alasan yang ketiga, Tuhan akan meluputkan dan membentengi kehidupan kita kalau kita berharap dan mengandalkan Tuhan. Mengapa? Karena Dia yang empunya kita. Setiap kita yang sudah lahir baru, Alkitab mengatakan siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Artinya kita ini menjadi milik Tuhan Yesus. Nah, kalau kita menjadi milik Tuhan Yesus, ya Tuhan Yesus mempunyai satu kekuatan untuk melindungi kita, membentengi kita dari berbagai perkara-perkara yang jahat. Di dalam Mazmur 91 ayat 14 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Nah, Bapak Ibu sudah yang dikasih oleh Tuhan, inilah alasan-alasannya mengapa kita berharap dan mengandalkan Tuhan dalam kehidupan ini. Tahun 2022 ini banyak prediksi dari banyak orang ya. Tapi bagi saya yang jelas bahwa virus corona belum berakhir. Resesi global belum berakhir. Kemudian ditambahkan lagi dengan bencana alam di berbagai tempat, ya, cuaca yang ekstrim, kemudian pergeseran
teknologi yang sedemikian cepatnya, Ya, yang membuat kita ini menjadi kelabakan. kelabakan ya. Banyak orang menjadi kelabakan untuk mengatasi semua itu. Ya, dan Tapi beradaptasi. kabar gembiranya adalah kita punya Tuhan Yesus yang luar biasa, yang dahsyat. Amin. Jadi ketika kita berserah, mengandalkan Dia, berharap hanya kepada Dia, maka kita mendapatkan perlindungan dari Dia. Amin. Nah, oleh karena itu, apa berkatnya kalau kita berharap dan mengandalkan Tuhan saja? Banyak sekali berkatnya. Saya akan sebutkan 4 saja berkatnya. Berkat yang pertama, Tuhan akan memberikan kekuatan yang baru bagi kita. Ya, Wow. amin. Dalam Yesaya 40, ayatnya yang ke-29 sampai dengan ayat yang ke-31. Ya, silahkan dibacakan. 40. Ayat 29 sampai 31. Dia memberikan. Demikian firman Tuhan, Dia memberikan kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan teruna-teruna jatuh tersandung. Ayat 31, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Wow, Amin. luar biasa. Jadi orang yang berharap dan mengandalkan Tuhan itu mendapatkan kekuatan yang baru dari Tuhan. Kekuatan yang baru itu lebih kuat daripada orang muda. Lebih kuat daripada teruna-teruna. Bahkan diumpamakan itu seperti Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Jadi apapun yang terjadi hari-hari ini, Tuhan ingin kita berharap dan mengandalkan Dia saja. Sehingga kita mendapatkan kekuatan yang baru dari Dia. Ya. Banyak orang bertanya begini, bagaimana caranya mengandalkan dan berharap kepada Tuhan? Pada waktu kita berdoa, kita memuji, menyembah Dia, kita membaca firman Tuhan, sejatinya kita sedang melakukan perbuatan berharap dan mengandalkan Tuhan. Ya. Karena hanya orang yang berharap mengandalkan Tuhan yang mau berdoa. Ya. Banyak orang tidak mau berdoa atau tidak ingin berdoa. Kenapa? Bukan karena dia malas, tetapi karena dia tidak butuh Tuhan. Tapi apakah benar manusia itu tidak perlu Tuhan, sedangkan dirinya sendiri diciptakan oleh Tuhan? Ya. Tentu kita butuh Tuhan kan, saudaraku. Butuh Tuhan. Kita butuh Tuhan. Tidak ada yang hebat di dunia ini. Apakah pendidikan yang kita andalkan, atau kekayaan, atau kekuatan fisik yang kita andalkan, di masa sekarang seperti ini, tidak ada yang dapat diandalkan. Ya. Pendidikan tinggi tidak dapat menganalisa perubahan yang begitu cepatnya. Kemudian kekuatan fisik juga tidak dapat diandalkan mengantisipasi COVID. Siapapun bisa kena. Orang yang paling kuat secara fisik pun bisa kena COVID. Namanya virus. Tidak ada yang dapat kita andalkan. Jadi kekuatan manusia itu terbatas. Terbatas. Hanya kekuatan Tuhan saja yang tidak terbatas. Yang kita andalkan. Jadi berkat yang pertama kalau kita berharap dan mengandalkan Tuhan, Tuhan akan memberikan kekuatan yang baru. Amin. Melebihi kekuatan anak-anak muda. Ya. Teruna-teruna. Bahkan diumpamakan Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Wow, luar biasa. Kita berlari tapi tidak menjadi lesu. Luar biasa ya. Kemudian yang kedua, Tuhan akan menetapkan langkah-langkah kita yang berharap kepadanya. Dalam Mazmur 37 ayat 23 sampai dengan 24 saya bacakan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya
Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Kita bisa bayangkan, Tuhan itu menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Siapa yang dimaksudkan orang yang hidupnya berkenan kepadanya? Adalah orang yang berharap dan mengandalkan Tuhan. Itulah orang yang berkenan di hati Tuhan. Dan kalau kita berkenan di hati Tuhan, maka langkah-langkah kita itu ditetapkan oleh Tuhan. Sehingga kalau diizinkan jatuh, tidak sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangannya. Ya. Seperti seorang bapak yang menggandeng anaknya, menopang tangan anaknya. Pada saat berjalan. Pada saat berjalan, anak itu bisa jatuh. Ya. Tetapi tidak sampai tergeletak. Demikianlah Bapa kita di surga menopang anak-anaknya yang berkenan di hatinya, Ya, yaitu mereka yang berharap dan mengandalkan Tuhan saja. Kasih ya Tuhan. Tetapi berkat yang ketiga, Tuhan akan memberkati kehidupan kita. Amin. Seperti Yeremia 17 ayat 7 sampai dengan ke-8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Diberkatilah. Berkat apa yang Tuhan beri kepada orang yang berharap dan mengandalkan Tuhan? Berkat yang Tuhan berikan, hidupnya seperti pohon yang ditanam di tepi air. Ya. Artinya subur hidupnya. Kalau dia seorang pengusaha, ya usahanya juga subur. Makmur. Kalau dia pekerja, ya pekerjaannya juga subur. Kalau dia keluarga, sudah berkeluarga, keluarganya pun subur. Perhatikan lagi, bukan hanya subur saja, merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Artinya supply makanan tidak pernah putus-putusnya. Di masa kekeringan pun, karena akarnya itu masuk ke dalam air, jadi tidak pernah berhenti dia mendapatkan makanan. Sama seperti kita kalau berharap dan mengandalkan Tuhan, walaupun masa kekeringan, masa paceklik, tetap saja ada berkat-berkatnya yang dilimpahkan kepada kita. Diberkati di sepanjang musim. Iya. Dan tidak mengalami datangnya panas terik. Yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Tanda sebuah pohon itu subur, daunnya hijau. Iya, betul. Ya, kalau daunnya kuning, artinya pohon itu kurang nutrisi. Kurang subur dia ya. Bisa saja kurang disiram, kemudian kurang dipupuk. Nah, sehingga dia karena kekurangan air, kekurangan pupuk, akhirnya daunnya kuning. Jadi pohon itu kalau daunnya kuning itu tanda dia kurang subur. Sama dengan kita. Ya, kalau kita itu lagi kuning ya, wajah kita itu kuyu begitu ya, banyak susahnya, banyak tekanannya, artinya ada sesuatu berkat yang terhambat untuk dialirkan kepada kita. Nah, oleh sebab itu, maka kita mesti berharap dan mengandalkan Tuhan supaya hidup kita diberkati. Tapi yang keempat, apa berkatnya kita berharap dan mengandalkan Tuhan? Adalah Tuhan akan mengajar dan menunjukkan jalan-jalannya. Dalam Mazmur 32 ayat yang ke-8 berkata, Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Saudara, perlu kita sadari bersama-sama, hari-hari ini banyak manusia dalam persimpangan. Jalan mana yang dia harus tempuh dia tidak tahu. Banyak pengusaha juga mengeluh pada saya, apa yang harus saya lakukan ke depan? Artinya dia ada di dalam persimpangan. Kalau dia salah jalan, maka mengakibatkan kerugian, bahkan bisa mengakibatkan kebangkrutan. Demikian juga seorang pekerja, juga seorang yang
yang sedang mencari sekolah. Sekolah mana yang mesti kita jalani sekarang ini? Jurusan apa? Oleh sebab itu, kita perlu berharap dan mengandalkan Tuhan. Amin. Waktu kita berdoa, mohon kepada Tuhan supaya Tuhan mengajar sesuatu kepada kita, memberi hikmat kepada kita, dan menunjukkan jalannya kepada kita yang harus kita tempuh, maka kita akan sampai kepada tujuannya Tuhan. Amin. Yang luar biasa adalah Tuhan hendak memberi nasihat. Kalau kita meminta nasihat, Tuhan akan beri nasihat. Dan matanya selalu tertuju kepada kita. Ya. Kalau mata kita juga tertuju kepadanya. Nah, inilah berkat daripada berharap dan mengandalkan Tuhan. Jadi, agar kita tetap berhasil dan beruntung di tahun 2022 ini, kita membutuhkan kekuatan yang baru dari Tuhan. Amin. Bimbingan Tuhan, Bimbingan Tuhan, berkat-berkatnya, berkat-berkatnya, jalan-jalannya. Sebab itu supaya berharaplah dituntun oleh Tuhan. dan andalkanlah Tuhan saja. Amin. Bukan kepada kekuatan diri sendiri Ya. atau kekuatan manusia. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu. Hari ini Tuhan mengajarkan melalui firman Tuhan kepada kami, agar kami berharap dan Ya. mengandalkan Tuhan saja. Amin. Agar Tuhan memberkati keluarga kami, pekerjaan kami, Amin. pelayanan kami, Ya, bahkan seluruh Jesus. aspek kehidupan kami. Amin. Kami bersahati dari Oh, mesbah karena keluarga bersai, ini, karena raya, karena agar bersai, karena keluarga-keluarga raya. yang bersama-sama dengan Ya, kami Tuhan. diberkati oleh Tuhan. Amin. Diberkati Oh, karena dalam segala bersai, hal karena di raya. dalam tahun 2022 ini. Ya. Apabila di Bersai, antara karena mereka bersai, ada yang karena sakit raya. secara Bersai, fisik, karena bersai, sembuhkanlah karena Tuhan. bersai, Oleh karena bilur-bilurnya raya, karena kamu raya, sudah karena sembuh. bersai, karena raya. Apabila mereka ada yang Ya, sakit Jesus. secara keuangan, Ya, Tuhan Bapa. memberikan terobosan jalan keuangan. keluar Ya, untuk dalam nama pemulihan Yesus. keuangan mereka. Terjadi dalam nama Apabila Yesus. mereka ada yang sakit Oh, secara karena keluarga, bersai, Tuhan karena pulihkan raya, hubungan karena suami bersai, istri, karena raya, karena hubungan raya. antara orang tua dengan Ya, anak. berikan keharmonisan. Hari ini ya Tuhan, Dalam pemulihan nama itu Yesus. terjadi pada keluarga. Amin. Terima kasih Bapa Ya, di sorga. Jesus. Kami bersahati Oh, berdoa karena bersai, untuk karena bangsa dan raya, negara bersai, kami. karena raya. Tuhan, Oh, Engkau saya, campur karena tangan bersai, karena terhadap raya, pemerintahan bersai, kami, karena raya. sehingga pemerintahan kami dengan Ya, cepat dan Bapa. tanggap untuk mengatasi COVID-19 ini. Ya, Jesus. Cepat dan tanggap mengatasi resesi ekonomi. Berikan Bahkan hikmat Tuhan ya yang memberi hikmat kepada Ya, mereka. Jesus. Kami juga berdoa untuk beberapa keadaan keamanan yang mulai terganggu oleh oknum-oknum tertentu. Biarlah kuasa Tuhan menahan semuanya itu, Ya, membatalkan dalam nama Yesus. setiap rencana-rencana si jahat Dalam nama yang ingin Yesus. memecah Oh, belah dibatalkan. daripada bangsa Kuasanya kami. dibatalkan di Dalam Yesus. nama Tuhan Yesus, Oh, semua karena rencana-rencana saya iblis Oh, dibatalkan saya dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Oh, Bapa di karena surga. saya Kami serahkan keluarga-keluarga yang bersama dengan kami dalam Ya, mesbah Bapa, keluarga Kau ini. lawat mereka semua, Kau lawat pribadi, mereka lepas, Tuhan. pribadi, Tuhan keluarga, memberkati keluarga. setiap mereka. Ya, berkati kondisi Terima kasih, keuangan, Tuhan. ekonomi Terima keluarga kasih. mereka secara sempurna. Kami mengucap syukur Terima kepadamu kasih ya, Tuhan. buat kasih setiamu Ya, ini Bapa. Bapa. Di dalam nama Tuhan Dalam Yesus. nama Yesus. Amin. Amin. Baik Bapak Ibu, sudah yang dikasih oleh Tuhan, kita akan berpisah sementara dan kami berharap melalui mesbah keluarga ini, Bapak Ibu lanjutkan setiap hari ada mesbah keluarga di keluarga kita masing-masing. Ya. Sebab kami percaya ketika kita hadirkan Tuhan, Tuhanlah yang beracara dalam keluarga kita. Dia adalah kekuatan kita. Amin. Sampai berjumpa kembali, Tuhan Yesus Terima memberkati. kasih. Tuhan berkati.